Bab 5. Baca buku Buka Dunia. A. Batasan dan butir-butir penting buku fiksi dan non-fiksi. 1. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Berdasarkan isinya, buku dibedakan menjadi dua jenis, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang bersifat rekaan, berisi hasil imajinasi pengarang. Sementara itu, buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta dan disajikan berdasarkan data atau penelitian. 2. Ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri buku fiksi yaitu berisi cerita rekaan, dibuat berdasarkan imaji seseorang, ditulis dengan bahasa konotatif dan figuratif. Ciri buku non-fiksi yaitu berisi informasi dan ilmu pengetahuan, dibuat berdasarkan penelitian atau pengamatan. 3. Macam buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi memiliki beragam jenis yang dibedakan berdasarkan isi dan bentuknya. Contoh buku fiksi yaitu novel, antologi, cerpen, antologi puisi, dan naskah drama. Contoh buku non-fiksi yaitu biografi, pengayaan, buku pembangun, buku motivasi. Buku fiksi dan non-fiksi mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun dalam buku fiksi menjadi kerangka dalam penyampaian isi cerita, sedangkan unsur pembangun buku non-fiksi berisi bagian pendahuluan, isi, dan penutup. 4. Unsur pembangun buku fiksi. Unsur pembangun buku fiksi ada dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. A. Unsur intrinsik buku fiksi. 1. Tema adalah landasan dasar penulisan cerita. Contohnya, tema yang biasanya digunakan dalam buku fiksi yaitu masalah sosial, religius, cinta kasih, pendidikan, hingga keluarga. 2. Latar merupakan pijakan dalam sebuah cerita fiksi dan dapat dibagi menjadi 4, yaitu latar tempat, suasana, waktu. 3. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Alur dalam fiksi dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. 4. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik yang sering dijadikan sebagai tokoh utama. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki watak jahat. 5. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk penyajian tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. 6. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca dan disampaikan secara implisit. 5. Unsur pembangun buku non-fiksi. Buku non-fiksi memiliki unsur pembangun berupa bagian pembuka, isi, penutup. Bagian pembuka buku non-fiksi berisi prakarta, daftar isi, pendahuluan. Bagian isi merupakan garis besar pembahasan atau penjelasan materi. Bagian penutup berisi atas kesimpulan, glosarium, daftar pusaka, dan indeks. Unsur pembangun buku non-fiksi yaitu sampul buku, pokok bab buku, judul bab, dan subbab. Isi buku, cara penyajian, bahasa yang digunakan, sistem matematika penulisan. Ringkasan. B. Ringkasan buku fiksi dan non-fiksi. Meringkas berarti membuat jadi ringkas. Meringkas buku berarti menulis kembali intisari dari sebuah buku dalam sebuah teks. Ringkasan yang baik adalah ringkasan yang memuat pokok-pokok penting sebuah buku dengan isi yang tidak menyimpang dari isi buku. 1. Sinopsis buku. Sinopsis merupakan
Ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Sinopsis juga dapat dikatakan bentuk ringkas karya sastra. Sinopsis sering ditulis pada sampul belakang buku fiksi. Sinopsis membantu seseorang dalam memilih buku berdasarkan ringkasan cerita yang disajikan. Sinopsis berisi intisari atau cerita atau pokok-pokok isi awal sampai akhir cerita. Berikut langkah-langkah menyusun sinopsis buku fiksi. 1. Membaca keseluruhan cerita fiksi dengan seksama. 2. Mencatat bagian-bagian penting dalam pengisahan cerita fiksi. 3. Menyusun bagian-bagian penting dalam cerita fiksi menjadi sebuah paragraf sinopsis. Beberapa aturan yang perlu diperhatikan saat membuat sinopsis buku fiksi sebagai berikut, yaitu membuat buku fiksi keseluruhan secara teliti, memperhatikan gagasan asli pengarang, memperhatikan urutan cerita sinopsis. 2. Ikhtisar buku non-fiksi. 2. Ikhtisar buku non-fiksi. Buku non-fiksi mempunyai pokok-pokok isi buku. Pokok-pokok isi tersebut biasanya dibagi menjadi bab. Dari pokok-pokok isi tersebut, Anda dapat menyusun ikhtisar buku. Menyusun ikhtisar buku berarti merangkum isi buku non-fiksi dalam sebuah ringkasan pendek. Adapun langkah-langkah menyusun ikhtisar buku non-fiksi sebagai berikut, yaitu membaca bacaan dengan cermat dan teliti, menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf lalu dicatat sebagai info penting, menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi intisari bacaan, menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi paragraf padu dan layak sebagai bacaan ikhtisar. C. Informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Informasi dalam buku fiksi berhubungan dengan isi cerita, seperti tokoh, latar, konflik, dan pesan-pesan dalam buku fiksi dan non-fiksi. 1. Langkah-langkah mencari informasi dalam buku fiksi. Informasi pada buku fiksi dapat ditemukan dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya yang digunakan berupa apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama, jenis, atau sifat. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, ataupun perbuatan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Adapun cara menemukan pokok-pokok isi cerita fiksi sebagai berikut, yaitu membaca cerita fiksi dengan seksama, mengidentifikasi pokok-pokok isi cerita fiksi dengan cermat, mencatat pokok-pokok isi cerita fiksi. 2. Langkah-langkah mencari informasi dalam buku non-fiksi. Buku non-fiksi mengandung informasi penting yang dapat ditemukan pembaca. Pembaca dapat mencari informasi penting dalam buku non-fiksi dengan cara pembacaan cermat. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan pembaca untuk menemukan informasi penting dalam buku non-fiksi, yaitu membaca buku non-fiksi dengan seksama, mencatat pokok-pokok isi dalam buku non-fiksi yang dibaca, mendata informasi penting dalam buku non-fiksi yang dibaca berdasarkan pokok isi buku yang ditemukan. Tanggapan buku ilmiah dalam bentuk resensi. Pengertian resensi. Resensi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat kembali.
menimbang atau menilai. Tujuan penulisan resensi adalah memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku, membahas dan mengkritik buku. 2. Struktur resensi. Resensi dibentuk dari beberapa unsur-unsur pembangun resensi meliputi judul resensi, data buku, pembukaan, tubuh resensi, dan penutup. 3. Langkah-langkah menyusun resensi. Berikut langkah-langkah menyusun resensi buku, yaitu membaca keseluruhan isi buku, mencatat pokok-pokok isi buku, mencari tahu latar belakang penulis atau informasi sesuai isi buku, membuat judul resensi yang menarik, menuliskan identitas buku yang diresensi, memuat pendahuluan yang menarik sebelum masuk isi.